Oke guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Sadewa, dan ini ada di kampus kita tercinta, Visipol UGM gitu, bersama seseorang yang akan membahas tentang serba-serbi utul UGM gitu. Siapa namanya? Hai teman-teman semua, kenalin aku Amel. Aku dari jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik MKP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Satu fakultas sama Mas Danang. Cuman kalau aku ini masih angkatan 2019, jadi sekarang masih semester 4. Salam kenal teman-teman. Oh ya, kebetulan aku masuk UGM ini rezekinya lewat jalur utul. Makanya sekarang Mas Danang ngajakin bikin video buat sharing-sharing tentang utul. Lewat utul, aku juga utul teman-teman. Jadi nanti mungkin kita bakal lebih ngebahas dan lebih santai aja ya, maksudnya kenapa kita bisa sampai di UGM, kenapa kita bisa lolos, tips and tricksnya apa. Lebih ngomongin itu sih. Tapi sebenarnya aku mau tanya deh, kamu MKP 19 ya? Betul. Dulu emang udah cita-cita banget ke MKP? Nembak MKP dari kelas 10 semester 2. Kelas 10? Padahal saya IPA. Lucu banget gak sih? Itu kenapa kok pengen masuk MKP itu karena apa? Jadi dulu sebenarnya pinginnya tuh manajemen, FEB. Cuman saya ngerasa anak IPA di sekolah saya itu nggak dapet pelajaran lintas jurusan gitu kan. Terus saya mikir cari-cari jurusan lain aja yang berbau-bau administrasi gitu kan. Terus saya ngetik tuh administrasi negara UGM. Kok nggak munculnya manajemen dan kebijakan publik. Terus kayak langsung lihat mata kuliahnya kok ngerasa wah kayaknya lucu nih, maksudnya asik nih. Jadinya kayak nembak jurusan MKB dari kelas 10 semester 2. Tapi kalau untuk prepare-nya, belajarnya baru kelas 12. Prepare-nya belajar kelas 12. Tapi berarti kalau masuk utul, SNM, SBM itu kamu masukin mana? Nah kebetulan aku tuh bucin sama UGM. Jadi aku SNMPTN ya bodo amat, aku linjurin, aku lintas jurusan. Jadi SNM juga isi UGM. Terus aku kebetulan daftar PBU juga. PBU apa karena itu? PBU CV gitu. CV. Nah, yang belum tahu PBU itu adalah penerimaan bibit unggul. Kalau CV apa? Ya sekolah vokasi. Oh. Jadi nanti pakai rapot gitu sistemnya. Oke. Bisa langsung dicek di website UGM. Nah itu terus ternyata juga nggak rezeki juga di PBU. Terus yang aku harapin kan SBMPTN. Tapi ternyata skor UTBK-nya nggak sesuai ekspektasi. Karena dulu waktu 2019 sistemnya itu tahu skor dulu teman-teman. Baru daftar ya? Iya tahu skor dulu. Tapi ketika skor udah dikasih tahu, udah pengumuman kok nggak sesuai ekspektasi. Ya udah terus kayak ya udah kayak bukannya pesimis ya, realistis aja kalau skornya emang jauh dari rata-rata gitu-gitu, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Terus pingin ngejar di utulnya gitu. Tapi SBMPTN tetap milih UGM. Oke, milih UGM. Boleh di-spill nggak dulu waktu itu kalau MKP rata-rata di angka berapa dan kamu nilai UTBK-nya berapa waktu itu? Kalau aku tanya teman-temanku nih yang SBMPTN, banyak yang jawab 670-an, 680-an, 60-an gitu. 650-an juga banyak. Sedangkan aku dulu, aku spill aja deh, skor UTBK aku tuh cuma 550-an. Jadi jauh banget dari ekspektasiku yang aku ngerasa UTBK kok kayaknya ngerjainnya lancar aja ya gitu. Tapi kok skornya cuma 550-an. Tapi aku mikir lagi karena mungkin ini ya, sistemnya tuh bobot soal kan. Jadi ada bobot yang tinggi nilainya, ada yang mudah jadinya bobotnya kecil. Mungkin kayak gitu tuh ngaruh juga sih untuk skor gitu. Oke. Nah, ini kan tadi udah dijelasin ya gimana cerita lika-likunya udah sampai UGM gitu. Tapi kalau ngomongin utul nih, utul yang tahun 2021 terutama yang besok udah mau teman-teman hadapi gitu. Kamu punya kayak tips and trick sendiri nggak sih buat mereka tuh? Ini utul 2021 kebetulan ada tes lagi, cuman bedanya kan CBT. Beda kalau yang 2019 pakai kertas. Tapi mungkin secara umum tetap masih bisa lah ya aku ngasih tips and tricks gitu. Mungkin bakal buat aku buat poin-poin. Jadi nanti ada 7 poin, 6 poin tuh kayak tips secara umum. Terus nanti yang poin ke-7 baru aku nyeritain cara belajarku teman-teman. Nah untuk tips ini yang pertama, teman-teman harus lurusin mindset, niat, sama tujuan belajar teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus ngerti gitu. Kira-kira teman-teman tuh belajar karena cuman formalitas atau teman-teman belajar tuh emang kepingin biar siap aja buat ngadepin soal, atau malah teman-teman tuh belajar karena takut kalau nggak bisa ngerjain soal yang sulit gitu. Jadi kalau misalkan masih salah niatnya gitu ya dibenerin dulu. Terus yang kedua, kalau belajar harus efektif. Jadi teman-teman boleh ambis belajar, cuman jangan lupain kesehatan gitu. Jadi kalau belajar ya belajar fokus, jangan sambil main sosmed, jangan sambil main HP karena itu kan ngedistract. Jadi ya fokus aja gitu. Terus jangan lupa jaga kesehatan, tidur cukup, makannya jangan telat. Terus istirahat juga cukup gitu, istirahat nomor 1 gitu. Terus yang ketiga, pokoknya teman-teman tuh jangan skip berdoa atau ibadah karena ini emang penting banget. Soalnya jatuhnya
namanya omong kosong Mas Danang. Nah. Kalau usahanya mati-matian tapi sama sekali nggak berdoa atau berdoanya nol besar, itu nanti omong kosong gitu ya. Kalau aku sih dulu ini tips juga sebelum belajar dan sesudah belajar itu berdoa juga, biar tujuannya tuh biar materinya nyerap gitu kan. Jadi kayak biar inget terus gitu materi yang dipelajari. Terus yang keempat, jangan lupa minta doa restu sama orang tua dan jangan pelit sharing. Restu ini penting banget karena kan kadang ada ya anak yang komunikasinya kurang baik sama orang tua gitu. Nah, kalian sering-sering gitu kayak minta doa sama orang tua kayak mah, pah, ibu, bapak, kayak ayah, bunda, doain ya aku mau utul, semoga lancar, semoga gini-gini. Ya walaupun kita tahu kita nggak minta pun tetap doain, cuman dengan kita sering-sering minta doa ke orang tua, nanti doa orang tua tuh tambah khusyuk, terus nanti bisa tambah lancar gitulah. Terus yang kelima itu jangan sampai salah teman-teman milih jurusan. Jadi teman-teman kalau milih jurusan tuh harus sesuai kata hati teman-teman. Kayak teman-teman minatnya di mana, jangan cuma ikut-ikutan yang lain. Nah, ini pilihan satu diusahain yang bener-bener kalian pingin ya. Nah, pilihan kedua juga harus kalian pingin. Soalnya kenapa kalau nanti rezekinya di pilihan kedua nggak dibuang gitu. Jadi tetap diambil kan kalau lolosnya pilihan kedua. Terus ada tips lagi sebenarnya kalau mau milih pilihan kedua tuh cari jurusan yang grade-nya di bawah pilihan pertama Mas Danang. Soalnya fungsinya gini, kalau seandainya ya udah pas ya urutannya pilihan pertama tuh yang grade-nya lebih tinggi, terus pilihan kedua grade yang di bawah pilihan pertama. Nah, kalau pahit-pahitnya seandainya skornya kurang mampu bersaing di pilihan satu, nanti teman-teman masih punya kesempatan buat keterima di pilihan kedua atau istilahnya kecantol dan kesaring di pilihan kedua gitu kalau misalkan urut. Nah, tapi mungkin buat teman-teman udah banyak yang kunci data, udah terlanjur milih, nggak apa-apa, santai. Mungkin teman-teman barusan sadar kayak kok kayaknya pilihan keduaku grade-nya lebih tinggi ya dari pilihan pertama. Nah, itu nggak apa-apa, santai aja, nggak usah jadi overthinking gitu. Tinggal kuatin aja doanya, semoga lolos pilihan satu gitu teman-teman. Terus aku mau ngasih tips yang keenam, teman-teman jangan skip petunjuk pengerjaan soal, karena kan bisa aja pengerjaan soal utul 2021 berbeda sama tahun-tahun sebelumnya, jadi tetap dibaca lah dengan cermat dan teliti. Nah, kalau ngomongin utul 2019 nggak apa-apa ya sekalian diceritain, itu tuh ada poin plus sama poin minus gitu. Poin plus 4 untuk soal dijawab benar, minus 1 dijawab salah, 0 kalau kosong. Nah, poin sistem minus ini cuman ada di TKDU sama TK Sosum atau Saintek. TKDU itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris sama matematika dasar. Terus yang TK Sosum, TK Saintek ya kayak biasa gitu lah. Terus mungkin aku sepil juga kali yang ngerjain berapa soal. Oke. Nah, jadi kalau ada yang tanya-tanya nih, kira-kira Kak Amel ngerjain berapa soal sih gitu. Nah, TKDU kan ada 3 subtes, itu waktunya 120 menit. Aku kebetulan ngejawab bahasa Indonesia 20 per 20, terus bahasa Inggris juga jawab 20, terus yang matematika dasar aku cuma jawab 4. Ini jangan ditiru ya teman-teman, soalnya matematika aku emang kurang persiapan, jadi kayak nggak bisa optimal gitu. Terus yang TKPA ini bedanya kalau yang lain itu soal boleh dibawa pulang sama peserta, kalau TKPA nggak boleh dibawa pulang. TKPA tuh kayak semacam psikotes gitu teman-teman, ada sinonim, ada antonim, ada padanan kata, silogisme gitu, terus ada numerik, ada logika, ada analitik, terus ada yang figural. Figural tuh kayak pola gambar-gambar gitu. Nah, itu tuh 60 soal, waktunya 45 menit. Nah, aku karena itu nggak ada pengurangan poin kalau salah ya jawab semua aja. Terus yang TK Sosum kan ada 4 subtes, itu waktunya 90 menit teman-teman. Aku sejarah ngejawab 20 soal, ekonomi 19 soal dari 20, terus geografi 17 dari 20, terus sosiologi jawab semua 20 per 20. Nah, terus ini kan karena sistem minus, mungkin kayak orang-orang tuh ngerasa kayak ragu gitu loh. Ini gimana sih kalau sistem minus tuh gimana ya enaknya ngejawabnya. Nah, kalau teman-teman ada yang ngerasa atau tanya gitu, Kak Amel nggak takut apa kena poin minus? Kayaknya jawabnya lumayan banyak gitu dari soal. Nah, kalau aku mikirnya gini prinsipnya, karena aku udah persiapan, udah belajar, jadi aku ngerjainnya pede, kayak ya udah kayak ngalir aja gitu. Beda kan sama yang tanpa persiapan, mungkin kayak lebih banyak ragu-ragunya gitu. Terus teman-teman harus mikir juga, kalau teman-teman dari 20 soal, misalkan ya, teman-teman kayak ragu-ragu 10 soal. Nah, kalau 10 soal kosong tuh kayak sayang gitu, padahal sebenarnya ragu-ragu itu bukan ragu-ragu antara semua opsi gitu kan, tapi biasanya kan cuma ragu-ragu 2 opsi gitu. Nah, menurut aku yang teman-teman ragu-ragu tapi masih ada keyakinan, nggak apa-apa dijawab aja. Tapi kalau yang bener-bener nggak tahu sama sekali, itu ya nggak apa-apa dikosongin. Cuman kalau bisa, kalau kosong ya jangan banyak-banyak teman-teman. Jadi kuncinya apa biar bisa pede atau
biar bisa ngerjain banyak itu kuncinya apa ya? Ya prepare mateng-mateng, ya Oke, persiapan, belajar pokoknya. Jangan cuman ini ngandelin hoki atau bejo. Karena Mas Danang juga tahu kan, kadang tuh banyak gitu orang-orang di luar sana yang bersaksi gini. Ah, aku lolos utul padahal ngerjainnya tuh banyak yang kosong gitu. Kayak ada juga mungkin yang bersaksi tapi konteksnya SIMAK UI kayak bilang gini, aku lolos SIMAK UI tapi aku nggak belajar gitu. Nah, aku mau pesen banget nih ke teman-teman, jangan pernah berekspektasi kalau nasib hoki orang lain atau nasib hoki mereka tuh bakal kejadian di kalian. Jangan pernah berekspektasi karena ya gimana ya, kan kalian pasti lebih bangga kalau lolos itu ya karena atas dasar berusaha dan berjuang gitu. Masa bangga sih cuma lolos karena bejo gitu. Jadi kalau ada teman-teman atau ada yang cerita kayak gitu ya jangan kayak ngarep gitulah. Gitu sih kalau aku. Gitu. Terus yang ini kan udah 6 poin ya, maksudnya tips secara umum ya mungkin. Terus poin ke-7 aku bakal ceritain cara belajar. Jadi ada 3. Jadi yang pertama aku tuh rajin-rajin latihan soal utul. Nah, aku saran ke teman-teman nih juga kalau bisa ngerjain soal-soal utul asli tahun-tahun sebelumnya, karena menurutku nih Mas, soal utul itu tipe-tipenya kan tetap mirip ya. Terus materi yang diujikan, bab-babnya, lingkup materinya tuh juga mirip menurutku. Kalau soal sama tuh enggak ya, karena kan banyak paket. Nah, kalau yang materi bab-bab yang diujikan tuh menurutku mirip. Nah, jadi itu kayak sabi banget. Karena sekarang juga banyak kok yang upload-upload soal utul, jadi bisa dimanfaatkan gitu. Terus yang kedua, rajin tryout mandiri. Nah, aku dulu rajin tryout mandiri. Jadi tryoutnya ngapain? Ya ngerjain soal-soal utul. Nah, dulu kalau aku tryout ini gini, seolah-olah aku ngerjain tryout itu seolah-olah lagi utul. Jadi aku set waktunya sesuai sama, utul, terus kayak nggak sambil minum, nggak sambil makan, terus pokoknya kalau waktunya masih sisa ya aku pakai lah, seolah-olah aku lagi tryout ya. Gitu. Terus kalau belajar pembahasan tryout, nah ini sampai mendalam teman-teman. Ini aku juga kasih tips. Kadang teman-teman ini kayak ngelewatin pembahasan. Kadang cuma nyotok-nyotokin gitu kayak nomor 1 C, nomor 2 D. Terus kayak ya udah padahal itu tuh menurutku kurang efektif karena tujuannya tryout kan ya uji coba biar bisa tryout selanjutnya tuh skornya biar bisa lebih tinggi. Jadi tips aku kalau kalian analisis pembahasan itu yang dalam teman-teman. Jadi kalau misalkan ada soal jawabannya C, kalian tuh harus cari tahu juga kenapa A salah sih, kenapa B bukan jawabannya. Jadi kalau kalian belajar kayak gitu kayak sekali mendayung tuh 2 pulau terlampaui. Jadi kayak materinya di otak tuh kayak lebih cepet gitu. Yang ketiga itu bikin study plan. Jadi teman-teman harus punya plan, harus punya rencana. Teman-teman tuh mau belajar apa aja tiap harinya. Kalau dari pengalaman pribadi aku dulu tuh aku kan persiapan utul 1 bulanan. Nah, aku tuh dalam 2 hari gitu bikin study plan buat 30 hari ke depan teman-teman. Jadi aku tuh nggak bingung, aku ketika hari udah ganti tuh mau ngapain aja gitu. Terus study plan ini fungsinya juga biar bisa punya target gitu loh. Jadi ketika udah ganti hari aku harus punya target segini-segini harus selesai gitu. Kalau kayak gitu kan kita jadi makin menghargai waktu nggak sih Mas? Kayak nggak buang-buang waktu karena udah jelas kita mau ngapain aja. Lumayan panjang nih Mas, ya ampun, tapi semoga membantu teman-teman ya. Oke, gitu itu tadi sebenarnya kayak tips and trick dari Amel. Nah, kalau kalian sebenarnya kalau mau kepo-kepo lebih lanjut itu bisa juga loh kayak follow. Kamu aktif di mana sih sebenarnya? Kalau dulu waktu zaman semester 2 sempat aktif di Twitter. Itu juga tujuannya bikin Twitter itu karena buat nyemangatin adik-adik itu yang mau masuk PTN. Nah, misalkan dalam video panjang ini ternyata masih ada kurang-kurangnya, kalau ada yang mau ditanyain lagi gitu, teman-teman bisa langsung cus DM ke Twitterku @semangatkalian. Nah, nanti tanya-tanya terserah seputar utul tapi. Nah, itu aku dengan senang hati Mas bakal ngejawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke ya, karena itu perspektif dari Amel dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa ke Amel buat tanya-tanya tentang utul. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak ngerasa udah hopeless, udah di titik kayak kayaknya udah nggak ada harapan gitu, teman-teman harus ingat-ingat lagi tujuan awal teman-teman itu apa. Teman-teman harus tanya, kenapa sih teman-teman tuh mau memulai, kenapa kalian itu mau berjalan sejauh ini, mau berjuang gitu. Terus kalian harus tanya juga, kalian tuh sebenarnya berjuang untuk apa dan untuk siapa gitu. Menurutku pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kalau dijawab sendiri tuh nanti bisa jadi bikin diri sendiri bangkit gitu loh. Terus kalian harus ingat juga motivasi sebesar apapun dari orang lain itu nggak akan ada gunanya kalau diri kita sendiri nggak gerak. Gitu. Jadi motivasi terbesar, terbaik itu harus dari diri sendiri, dari kesadaran diri sendiri ya, entah kesadaran belajar, kesadaran berdoa, berusaha dan lain-lainnya gitu. Terus teman-teman ini juga harus tahu ya, banyak loh orang-orang di luar sana yang udah berjuang mati-matian
mati-matian tapi ternyata belum rezeki kan Mas dapetin UGM. Sekarang gampangnya gini, orang yang berjuang mati-matian aja belum tentu dapet, apalagi yang nggak berjuang sama sekali gitu kan. Jadi teman-teman harus berjuang gitu kan. Terus intinya aku juga mau bilang, persaingan untuk memperebutkan satu kursi PTN ini belum ada apa-apanya ketimbang persaingan di dunia pekerjaan nanti. Betul nggak? Betul ya? Karena hidup itu keras ya, dunia itu keras. Jadi teman-teman ya harus dihadapi aja lika-likunya gitu. Jangan ngerasa kamu itu orang yang paling capek, karena jutaan orang di luar sana tuh juga capek, tapi capek dengan versinya masing-masing. Kalau teman-teman ngerasa takut, mungkin insecure gitu ya, sebenarnya tuh wajar, takut 1 kali 2 kali itu wajar ya teman-teman. Cuman kalau berlebihan atau keseringan itu nggak baik. Nah, jadi kalau misalkan kalian teman-teman takut gitu tuh, ya pinter-pinter kontrol rasa takut itu, karena gini, yang bisa ngekontrol rasa takutmu, cemasmu, was-wasmu dan deg-deganmu dan lain sebagainya tuh ya yang bisa kontrol cuman diri sendiri. Nggak ada orang lain yang bisa kontrol itu semua. Jadi harus pinter-pinter gitu. Sekarang gampangnya gini juga, kalau misalkan teman-teman kalian nggak bisa percaya sama diri sendiri, nggak bisa ngebangun rasa kepercayaan diri, gimana Tuhan mau percaya sama teman-teman gitu ya gampangnya. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan gitu. Jadi kalau capek istirahat, nanti lanjut lagi. Kalau ada kesempatan-kesempatan lain, misal ujian-ujian mandiri dan lain sebagainya tuh, kalau kalian memang minat, jangan lupa daftar aja ya Mas. Soalnya takutnya jangan sampai nyesel gitu, nyesel karena nggak daftar gitu. Terus aku harap juga teman-teman ini memaknai perjuangan teman-teman ini bukan karena hasil semata yang akan teman-teman dapat nanti, tapi semoga teman-teman memaknai perjuangan itu dari proses yang amat sangat panjang tentunya, dan wah banyak banget lika-likunya gitu ya teman-teman. Aku doain dari sini yang baik-baik, semoga teman-teman dilancarkan semuanya usahanya, semoga dimudahkan segala urusannya, terutama yang lagi prepare ujian mandiri ini. Semoga terus besok pengumuman SBMPTN semoga rezeki juga ya teman-teman. Amin ya Tuhan. Amin. Oke, mungkin segitu dulu ya Mas. Udah obrolan panjang banget ini. Kalau ada salah-salah aku minta maaf yang tulus-tulusnya. Good luck semuanya. God bless you all. Thank you ya. See you di konten perspektif selanjutnya. See you.